Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, alim ulama dan tokoh agama. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kantor Kemenak Tulungagung. Yang saya hormati pengawas di lingkungan Kantor Kemenak Tulungagung dan jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Rojotangan. Yang saya hormati Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rojotangan. Yang saya hormati Ketua Prodistik ITS Surabaya. Yang saya hormati Kepala SMA dan SMK Negeri Rojotangan. Yang saya hormati Kepala MA Swasta KKM Mantiga Tulungagung. Yang saya hormati Kepala SMP MTS Negeri yang hadir. Yang saya hormati Kepala Desa Tanen, Ketua Yayasan Pesantren Sabilil Mutakin Tanen. Yang saya hormati Purna Tugas Kepala Mantiga Tulungagung. Yang saya hormati Ketua Komite Mantiga Tulungagung. Yang saya hormati Kepala Mantiga Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Mantiga Tulungagung. Dan yang sangat kami hormati dan kami cintai Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati Mantiga Tulungagung, serta seluruh tamu undangan dan peserta wisuda Mantiga Tulungagung yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda Purnawiyata Mantiga Tulungagung tahun 2022. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Mantiga Tulungagung untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau pesan untuk diri saya sendiri, rekan-rekan sekalian, dan terutama kepada Bapak Ibu Guru Mantiga Tulungagung. Hadirin yang berbahagia, 3 tahun sudah kami menyandang status siswa aktif Mantiga Tulungagung. 3 tahun sudah kami mendapat ilmu pengetahuan dan ilmu agama di Mantiga Tulungagung. 3 tahun sudah Bapak Ibu Guru dengan sabar dan lapang dada menghadapi ketidakberadaban kami dalam menuntut ilmu. Dan 3 tahun sudah teman-teman, kita berada pada barisan yang sama, pakaian yang sama, alma mater yang sama, teriakan dari podium yang sama, menghormat kepada bendera dengan tiang yang sama. Dan pada hari ini diadakan acara yang luar biasa seperti ini. Kita bersama-sama berada di sini adalah menandakan berakhirnya masa-masa itu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan ini menandakan keberhasilan kita dalam melewati salah satu transisi kehidupan kita, yaitu menyelesaikan pendidikan jenjang SMA. Di momen perpisahan ini mungkin tidak sama jumlah kita seperti pada momen pertemuan di Matsama 3 tahun yang lalu. Mungkin dari kita sudah ada yang berpisah terlebih dahulu karena berbagai hal. Mungkin di antara kita ada yang memutuskan sekolahnya sebelum waktunya. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah berpisah sebelum momen perpisahan ini. Dipisahkan oleh takdir kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Padahal hari ini adalah momen di mana kita
dikembalikan kepada orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, di antara ijazah yang bertumpuk dan sudah dibagikan kepada kami, ada satu ijazah yang mungkin tidak akan pernah diambil oleh pemiliknya. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Karena beliau sudah menunaikan kewajibannya, kewajiban sebagai seorang muslim dan kewajiban sebagai seorang murid untuk menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Kita kenang teman kita, saudara kita, sahabat kita, rekan seperjuangan kita yang pernah berada satu barisan dengan kita. Saudara almarhum Wahyu Saputra dari kelas 12 IPS 1 yang telah mendahului kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita doakan semoga almarhum diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Semoga beliau di alam sana juga berbahagia seperti kita yang berbahagia hari ini. Teman-teman yang berbahagia, mungkin kita sudah pernah berkali-kali berada pada momen perpisahan seperti ini. Perpisahan SD atau SMP misalnya. Tapi perpisahan ini berbeda. Karena saat kita berpisah dengan teman SD, mungkin kita akan bertemu lagi di SMP yang sama. Saat kita berpisah dengan teman SMP, mungkin akan bertemu lagi di SMA yang sama. Tapi perpisahan ini tidak seperti itu. Kita berpisah dari madrasah ini, akan berjalan sendiri-sendiri untuk memperjuangkan masa depan kita masing-masing. Kalaupun kita berada pada kampus yang sama, mungkin jurusannya berbeda. Kalaupun jurusannya sama, mungkin kelasnya berbeda. Kalaupun kelasnya sama, mungkin circle-nya berbeda. Kalaupun di tempat kerja yang sama, mungkin stratifikasinya berbeda. Karena kita memiliki ego dan ambisi masing-masing sebagai bagian proses pendewasaan kita. Tidak seperti di masa-masa sekolah, yang semua kadang-kadang ikut-ikut teman, ikut-ikut circle-nya. Kalau nggak gitu, nggak nyaman. Rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, selamat buat teman-teman yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, atau PTKIN, atau PTS, di jalur SNMPTN atau SEPAN PTKIN. Dan semoga yang akan mendaftar dan menunggu hasil di jalur SBMPTN atau UMPTKIN atau mandiri, semoga mendapat hasil yang terbaik, mendapatkan kampus impian seperti yang diharapkan. Dan bagi teman-teman yang sedang atau akan mencari pekerjaan, semoga dimudahkan, dilancarkan seperti apa yang diinginkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang pelaminan, semoga mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah nantinya. Tapi ingat teman-teman, kesuksesan kita nanti dalam bidang apapun itu tak lain dan tak bukan adalah karena ridho orang tua dan keikhlasan sepenuh hati Bapak Ibu guru kita dalam membimbing kita, mengantarkan kita ke gerbang pintu kesuksesan yang semoga sukses dunia akhirat. Hadirin yang berbahagia, mohon izin ini sekaligus saya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Terkhusus saya berpesan bagi teman-teman yang mungkin sudah akan menikah. Di usia kita artinya 18 atau 19 tahun. Dalam undang-undang minimal 19 tahun baru boleh menikah. Jika belum pada usia itu, maka harus meminta dispensasi nikah di Kemenak. Kalau dispensasi nikah naik, maka indikator nikah dini naik. Kalau pernikahan dini naik, maka risiko stunting di masa depan juga akan naik. Padahal percepatan penurunan stunting ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Di luar dari itu, saya menganjurkan
untuk teman-teman yang sudah akan menikah mengikuti program LSIMIL atau elektronik siap nikah dan hamil. Program ini dari pemerintah, dari BKKBN sebagai upaya percepatan penurunan stunting di masa depan. LSIMIL ini adalah sebuah aplikasi elektronik di mana di sana nanti akan ada screening kesehatan, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, gizi, apakah anemia atau tidak, lingkar lengan kanan atas bagi yang perempuan. Apabila itu sudah mendapatkan ideal, gizinya cukup, berat badan cukup, maka akan mendapatkan sertifikat ideal yang kemudian nanti menjadi persyaratan untuk mendaftar di KUA. Tapi apabila belum pada angka ideal, maka akan ada pendamping keluarga yang secara rutin untuk memberikan nutrisi, memberikan gizi, sampai mendapatkan angka yang ideal, sehingga bisa digunakan untuk mendaftar di KUA. Ini adalah program kerjasama BKKBN dan juga Kemenak. Kalau di sini ada jajaran Kemenak, mohon izin, saya kurang tahu apakah sudah dilaksanakan di sini, karena ini referensi saya ambil dari provinsi. Kalaupun sudah, mohon izin saya membantu menyampaikan programnya ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pesan saya pribadi untuk Mantiga Tulungagung. Tempat ini adalah salah satu tempat yang spesial bagi saya. Karena setelah saya lulus dari MTS saya MTSN 8 Tulungagung, Pucang Laban. Saya baru saja menginjakkan kaki di sini, masih kelas 10. Saya dipilih menjadi ketua OSIS. Yang mungkin itu belum saatnya. Tadinya saya berpikir, saya tidak akan mampu karena mendengar referensi sejarah yang ada. Tapi karena keteguhan dan kelapangan hati Bapak Ibu Pembina OSIS, Ibu Zakiyah, Bapak Fahroji, Bapak Julius Kamali, Ibu Yusvita, dan Bapak Ibu sekalian untuk membimbing dan menuntun kami hingga selesai masa satu periode 2019-2020. Tidak hanya itu, di periode kedua, di masa pandemi, kita nyaris mati, tiada nyali menghadapi masa bakti. Tapi sekali lagi, karena keteguhan hati, Bapak Ibu Pembina, dan tentunya kesolidan dan loyalitas dari seluruh pengurus OSIS, membuat kita bisa menyelesaikan masa bakti 2020-2021. Dari tempat ini juga terbangun personal karakter saya, tentunya juga teman-teman semua, yang memiliki visi dalam hati saya harus membawa nama Mantiga Tulungagung di kancah nasional. Bukan hanya nasional saja, tapi juga nasional yang bergengsi. Di bidang akademik, saya pernah merasa gagal. Di KSN tingkat kabupaten, Mapel Kebumian, saya hanya menempati peringkat 8. Tapi saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada guru pembimbing saya waktu itu, Ibu Fikri. Dari situ saya sudah berpikir, membuka buku, menyilang kertas bukanlah passion saya. Saya harus mencari jati diri saya lagi, hingga bertemu dengan yang namanya genre, atau generasi berencana. Ini yang di bawah naungan BKKBN. Makanya saya bicara tentang program BKKBN. Di tahun 2020, saya bersama dengan 3 teman saya, salah satunya alumni, diantaranya saya dan Hairul Firdani, yang juga berkali-kali berprestasi di bidang IT. Merintis ekstrakurikuler, namanya PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mantiga Tulungagung. Pembinanya Ibu Nurjanah. Yang kemudian kami mengikuti kompetisi pemilihan duta genre Kabupaten Tulungagung. Dalam pemilihan duta genre, alhamdulillah kami mendapat juara. Yang kemudian membuat saya mewakili Kabupaten Tulungagung menuju duta genre tingkat provinsi Jawa Timur. Yang hasilnya mendapat juara 1. Saya menjabat selama 1 tahun di Duta Genre Provinsi Jawa Timur 2021. Berakhir pada pemilihan Duta Genre yang baru yang dilaksanakan di Surabaya kemarin tanggal 11 Juni. Tapi saya masih memiliki visi membawa nama Mantiga Tulungagung di kancah nasional bergengsi. Bapak, Ibu, dan teman-teman dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya mohon doa restu. Insya Allah
saya akan mewakili Provinsi Jawa Timur dalam ajang apresiasi Duta Genre Nasional tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Juli mendatang di Yogyakarta. Meskipun saya sudah tidak berstatus sebagai siswa aktif MAN 3 Tulungagung, tapi saya masih punya SK PIK-R MAN 3 Tulungagung, di mana saya berangkat ke nasional salah satunya dengan SK itu. Semoga saya dan perwakilan Jawa Timur bisa memberikan hasil terbaik untuk Jawa Timur, tentunya MAN 3 Tulungagung. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, teruntuk adik-adikku siswa MAN 3 Tulungagung kelas 10 dan 11. Kami berpesan kepada kalian, lanjutkan perjuangan kami, perjuangan dalam mengisi ruang-ruang kosong MAN 3 Tulungagung sebagai sumber untuk mencari ilmu. Lanjutkan perjuangan kami yang selalu berusaha bisa berkontribusi untuk MAN 3 Tulungagung. Jangan tiru perilaku buruk kami dan teruslah mengukir prestasi. Terakhir, kami wisudawan dan wisudawati MAN 3 Tulungagung tahun 2022 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah dengan sabar dan teguh membimbing kami dengan segala ketidakberadaban kami, ketidaksopanan kami, kelancangan kami yang membuat tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih tiada tara kepada orang tua kami yang telah berkorban keringat, air mata, darah, bahkan nyawa untuk bisa membuat kami menyelesaikan pendidikan ini. Dan mohon maaf serta terima kasih ini masih belum bisa membayar semuanya. Tapi kami akan terus berusaha membuat panjenengan semua bangga. Akhir kata seperti yang diajarkan Pak Imam Nawawi, Pak Sofyan makan biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمات الثانية من وكيل التلاميذ الصف العاشر